Halo semuanya, selamat datang di Logika Owner yang kelima. Di video kali ini, aku akan bercerita tentang pengalamanku memimpin 20 orang di usia 20-an. Di tahun 2024 kemarin, revenue dari grup bisnisku ini mencapai 5 miliar per tahun dan mendapatkan net profit sekitar 30%. Dan sekarang usiaku 25 tahun dan aku memiliki 3 brand aktif dan lebih dari 20 karyawan. Buat banyak orang itu pasti kelihatannya keren ya. Tapi di sini aku mau bilang kalau angka itu menipu. Karena 5 miliar itu cuma angka di atas kertas. Kalau operasional di bawahnya itu kropos dan ownernya atau aku itu nggak bisa tidur nyenyak ya. Di balik profit itu ada hari-hari di mana aku itu ngerasa kayak sibuk banget di kantor ya. Datang pagi, pulang malam, tapi pikiran itu nggak pernah berhenti. Ada pengkhianatan yang datangnya dari orang yang aku percaya sendiri. Ada juga kesalahan logika yang hampir ngebunuh Dol Aksesoris, Only If You Know, dan Close Your Eyes sekaligus. Aku buat video ini bukan untuk pamer ya, tapi buat kalian-kalian semua di luar sana yang ngerasa bisnisnya sudah jalan, tapi kalian sebagai owner malah tersiksa di dalam bisnismu sendiri itu. Di sini aku mau ceritain pengalaman berdarahku selama memimpin lebih dari 20 orang, supaya kalian-kalian semua ini nggak masuk ke lubang yang sama yang pernah aku injak. Kita tarik mundur di Maret 2020. Aku mulai awal itu dari Dul Aksesoris. Bener-bener dari kamar tidurku sendirian ya, tanpa tim, tanpa kantor, dan tanpa modal. Gimana kok bisa aku tanpa modal? Caranya waktu itu aku gini, jadi satu barang aku jual itu 80.000. Barangnya nggak ready di aku harus ambil dulu di supplier. Jadi aku minta DP dulu 40.000 dan aku suruh nunggu customer itu 4 sampai 5 harian. Nah, uang DP itu aku buat belikan barangnya ke supplier. Setelah barangnya datang, supplier melakukan pelunasan. Setelah pelunasan itu, aku nggak boleh memakai uang itu untuk kebutuhan pribadi. Aku harus muter lagi untuk stok terus. Nah, dan akhirnya aku muter terus kayak gitu sampai aku punya stok banyak dan tanpa harus ambil kulaan lagi. Dan itu semua aku kerjain semuanya sendiri. Packing, bales chat, dan sampai ngirim ke ekspedisi pun sendiri. Beli bahan-bahan packing, bubble wrap, dan lain-lain semuanya aku kerjain sendiri. Dari hal itu, dari kejadian itu, aku belajar satu hal penting. Uang itu, untuk mendapatkan uang itu bukan soal modal. Tapi uang itu soal skill. Skillku waktu itu cuma satu. Meyakinkan orang untuk membayar barang yang bahkan barangnya itu belum dipegang. Tapi tanpa sadar, dari kejadian itu juga melahirkan penyakit pertamaku saat menjadi owner. Karena aku mulai semuanya sendirian, jadi aku merasanya cuma aku yang bisa ngerjain semuanya ini. Nggak ada orang lain yang bisa. Jadi kebawa sampai akhirnya aku tuh takut delegasi, takut hasilnya jelek, takut tidak sesuai ekspektasi, takut customer kecewa, dan lain-lain. Mentalitas untuk mengerjakan semuanya sendiri itu memang keren kalau di awal. Memang harus dibutuhkan mentalitas seperti itu. Tapi itu akan jadi penyakit ketika bisnismu sudah mulai gede. Masuk di 2021, aku mulai kewalahan untuk ngerjain semuanya sendiri. Aku minta satu temanku untuk membantu packing dari rumahnya sendiri dan aku kasih gaji 50.000 per hari. Di Januari 2022, aku memberanikan diri untuk sewa ruko. Tapi sewa rukonya itu cuma satu lantai. Memang rukonya itu ada 3 lantai, tapi aku cuma sewa di lantai 3-nya doang. Karena kalau semua full lantai itu 45 juta per tahun. Nah, sedangkan budgetku cuma ada 10 juta. Jadi 10 juta cuma dapat di lantai 3-nya doang. Dan dari situ, yang awalnya temanku packing di rumah, akhirnya dia bisa pindah ke ruko. Dan aku ajak satu saudaraku untuk gabung ya. Akhirnya di situ aku bisa beli komputer, tapi cuma satu komputer ya. Dan aku yang balas chat, tetap aku yang balas chat, tapi 2 orang itu yang fokus untuk packing. Dan disinilah, di kejadian inilah, kesalahan fatal mulai muncul pelan-pelan. Aku memperkerjakan mereka itu karena rasa kasihan. Aku rekrut bukan karena kompeten, tapi karena nggak enak. Aku berpikirnya, kalau aku maju, mereka itu juga punya pikiran yang sama kayak aku. Ternyata nggak, semua ekspektasiku itu salah. Mereka itu cuma pengen kerja, dapat gaji, dan pulang. Tidak ada ambisi yang berapi-api seperti anak muda pada umumnya. Dan dari situ aku pasti capek lah. Aku capek ngajarin, aku capek ngingetin kalau harus inisiatif dan lain-lain. Tapi mereka tetap aja nggak gerak kalau nggak aku suruh.
Sampai akhirnya ada satu momen lah aku dikhianati, aku dijelek-jelekin. Tapi aku nggak peduli ya. Dan akhirnya aku sadar satu hal. Kalau di kantor itu aku bukan temanmu. Aku itu orang yang bertanggung jawab atas sistem ini. Kalau kamu mempertahankan orang yang nggak kompeten cuma karena nggak enak, sebenarnya itu kamu cuma lagi membunuh bisnismu pelan-pelan. Mungkin kalian juga bertanya, kenapa kok aku nggak rekrut orang finance atau nggak rekrut tim ads? Jawabannya sederhana, karena aku takut dan karena ada trauma. Karena orang tuaku dulu sering banget uangnya itu dibawa lari, ditipu orang. Jadi itu menghantui pikiranku lah selama aku membangun bisnis ini. Akhirnya aku lebih milih kerja sama temen supaya aman, meskipun dia nggak kompeten. Daripada aku hire profesional, dan itu adalah kesalahan logika yang sangat mahal. Pas revenue tembus 5 miliar setahun, keuanganku jadi hancur secara sistem. Uang pribadi aku campur uang perusahaan. Dan aku nggak ambil gaji. Karena aku ngerasa semua uang di rekening itu jadi milikku. Padahal sebenarnya aku juga nggak tahu bisnis ini beneran untung atau enggak. Karena ada cacat sistem di situ. Dan aku mengiranya semuanya itu aman. Jadi aku menipu diri sendiri. Dari kejadian ini aku belajar. Kamu nggak bisa ngelola miliaran dengan mentalitas takut ditipu atau takut rahasia bocor. Yang aku butuhkan itu sistem kontrol, bukan kecurigaan. Setelah semua darah itu, ada hal lagi yang aku sadar. Nggak ada yang bisa nolong kamu selain dirimu sendiri. Uang itu bukan hasil kerja keras otot, tapi hasil dari skill. Begitu aku mulai belajar struktur tim, manajemen SDM, dan strategi harga, menetapkan harga itu gimana, baru aku menyadari kalau bisnis ini benar-benar sehat. Akhirnya aku bisa membangun sistem yang pelan-pelan bisa membunuh tugasku sendiri. Jadi sekarang ini ketakutanku jadi berubah. Aku nggak takut lagi kalau rahasiaku bakal bocor. Aku juga nggak peduli itu. Karena udah ada sistem yang tertata lah. Ketakutanku sekarang itu lebih ke takut salah ambil keputusan dan bikin karyawan-karyawanku ini kehilangan pekerjaan. Dan tanggung jawab itu dan kejadian itu yang bikin aku sekarang itu lebih tegas dan disiplin. Bukan karena sombong, tapi karena aku sudah melewati fase-fase itu. Dan itu berarti aku peduli. Buat kalian semua yang masih bangga kalau kalian itu sibuk di kantormu sendiri, coba berhenti dulu. Karena kesibukanmu itu bukan tanda kalau kamu hebat, tapi itu tanda kalau sistemmu itu lagi sakit. Belajarlah melepas, percayalah sama sistem, bukan cuma sama orang-orang yang kamu kenal. Rekrutlah karena kompetensi, karena kemampuan, bukan karena kasihan. Tugas owner itu sekali lagi bukan ngerjain semua hal, tapi mengambil keputusan besar. Dan yang terakhir, pelajaran paling mahal dari bisnis itu seringkali datangnya dari manusia.